Saya siap jiwa raga. Dia yang menagih, kalau datang mencari ribut, saya bunuh. Itu pikiran laknat yang sempat terlintas dalam benak saya. Saat itu, saya berpikir, toh dia orang rantau, keluarganya tak ada yang tahu, teman pun tak banyak. Kalau saya terpaksa bunuh dia, saya kubur di halaman belakang. Tiada yang tahu juga. Rasanya saya benar-benar sudah dirasuki Dajjal. Saya kumpulkan barang-barang di sekitar saya dan saya pakai untuk membantai orang ini. Benda tajam, benda keras, benda panjang, semua saya siapkan. Saya umpetin di mana-mana. Saya tahu sekali bagaimana menggunakannya dan saya tahu sekali di mana sudut ruangan yang saya bisa pergunakan. Intinya saya panik aja segila-gilanya manusia. Tiba-tiba kering, telepon rumah yang diblokir hanya bisa menerima panggilan berdering. Sementara saya hanya bisa melamun dengan kegamangan. Hingga dering kesekian saya baru tersadar. Mungkin ini si penagih utang itu lagi, pikir saya. Dengan gusar saya pun angkat telepon. Halo, demikian saya berkata dengan kasar. Di seberang sana ada suara lembut menjawab. Assalamualaikum mas. Saya mengenali sekali suara ini adalah suara Pak Ali, pimpinan Yayasan Husnul Khotimah yang kemudian dikenal dengan Rumah Yatim Indonesia, panti asuhan yang kami bangun bersama. Saya pun terhenyak dan menjawab dengan nada lemas. Waalaikumsalam Pak Ali. Kemudian dia melanjutkan, mas, saya telepon 3 kali kok nggak diangkat, lagi sibuk ya, kata Pak Ali dengan logat lamongannya yang khas. Maaf Pak Ali, saya sedang ada kesibukan. Apa kabar? Saut saya dengan mengatur nafas, menahan emosi. Mas, dengar-dengar sedang ada masalah ya, istri pergi, anak sakit, rumah dan isinya sudah dijual semua, listrik putus. Apa benar mas? Tanyanya dengan serius. Dengan berat hati saya menjawab, iya benar Pak Ali. Mbok, kalau ada masalah begini saya diceritakan mas, kata Pak Ali kemudian. Saya tertegun mendengar kalimatnya. Kemudian dia melanjutkan, mas, walaupun kita miskin, yayasan kita ada pegang uang dikit. Kalau mas butuh nih ada 3 juta, pakai aja dulu mas. Mas berhak kok. Sudah 5 tahun mas membangun yayasan ini. Kalau ada masalah seperti ini, mas punya hak untuk memakai dan meminjamnya. Saya ke rumah ya sekarang, terus bawa anak-anak ke dokter. Saya yang antar. Nyes. Rasanya saat itu bara di hati saya seakan tersiram satu ember es batu. Saya tertegun, terduduk, dan menangis terseduh. Saya tidak kuasa menahan getaran di dada. Rasa haru, rasa malu, ada rasa senang, kesal, semua jadi satu. Dengkul saya keduanya di lantai. Tangan saya masih memegang kelewang, pedang pendek. Sesaat kemudian saya buang jauh. Yang ada hanya diri saya tersungkur bersujud. Saya salah ya Allah, saya salah. Batin saya memohon tobat. Saya tersungkur di sajadah tua yang tepat ada di samping saya. Tak lama kemudian selagi saya terduduk menatap langit di bawah pohon kelapa di teras belakang rumah, terdengar suara bariton mengucapkan salam. Assalamualaikum, sapanya. Saya pikir Pak Ali, rupanya bukan. Dia rupanya tadi orang yang menagih utang dan menantang saya. Saya pun menjawab, waalaikumsalam. Begini Pak, utang Bapak 10 juta, apa bisa saya ambil sekarang? Saya hanya berkata, anak saya sakit, saya perlu uang untuk biaya anak saya. Sebentar lagi ada uang 3 juta datang. Terserah mas, mau ambil berapa mas atur. Kalimat itu mengalir tanpa saya rancang. Marah saya sudah hilang, saya pasrah saja. Oh begitu Pak, katanya dengan nada datar. Anak Bapak sakit dua-duanya, yang berbaring di dalam itu ya, katanya sambil menengokkan kepala ke arah ruang tengah. Iya, saya jawab singkat. Oh maaf kalau gitu, saya nggak tahu Pak kalau Bapak anaknya sakit. Sebaiknya Bapak urus mereka. Uang saya gampang, saya pamit dulu deh. Besok kabari saya Pak, urusan utang gampang, yang penting keluarga dulu. Begitu katanya tanpa basa-basi dan tanpa diduga-duga. Dia pun pamit pergi dan saya masih di posisi kebingungan. Lunglai di ujung bangku di bawah pohon. Tubuh saya berkeringat. Saya memaksa diri untuk bangun dan mengikuti dirinya dari belakang sambil memanggilnya. Mas, saya pasti bayar utang saya hanya butuh waktu. Maafkan saya ya mas kalau saya kasar dan panik, itu kata saya. Ketika dia berbalik badan, saya julurkan tangan saya yang kemudian dia sambut dengan jabatan erat dan senyum di bibirnya. Dia berkata, iya pak, saya juga minta maaf. Saya salah mas, kata saya. Saya berutang tapi tidak berkemampuan. Saya janji mas, saya bayar. Tak lama setelah dia pergi, datang Pak Ali dengan kijang tuanya. Tanpa basa-basi langsung saya peluk dia. Pak Ali, sukron, terima kasih, itu kata saya. Ayo ke dokter mas, aku bawa fatur, mas gendong Aska, ajaknya singkat. Setelah 2 tahun dihajar musibah yang merusak keyakinan saya, akhirnya saat itu saya menyadari satu hal. Semua masalah yang saya alami berasal dari diri saya. Hal lain di luar diri saya hanyalah pelengkap. Saya langsung berdoa, maafkan saya ya Allah, ampuni saya. Engkau begitu mulia dan saya selama ini salah memandangmu. Saya sadar bahwa saya sendirilah yang harus bertanggung jawab dan menyelesaikan semua ini. Saya layak incar sepenuhnya. Maafkan saya yang telah melakukan kekuasaanmu ya Allah. Saya memilih berdamai dengan Allah. Saya memilih memulai sesuatu dengan kesadaran penuh untuk mengubah nasib saya, menulis ulang sejarah hidup saya. Saya mendapatkan semacam pemahaman baru bahwa cara berpikir selama ini tidak bekerja dengan benar. Buktinya saya rugi, buktinya saya bangkrut, buktinya semua orang menjauh. Akhirnya saya harus merubah cara pikir saya. Itu ada dalam benak saya. Saya harus berubah. Saya harus kemana dan bagaimana saya mengubahnya? Itu pertanyaannya. Berkali-kali saya bertanya dalam diri saya. Tak lama setelah menjual rumah, saya
saya pindah ke rumah kontrakan yang sempit. Suatu sore, tetangga rumah kontrakan saya pulang kantor. Kaca mobilnya terbuka separuh. Dia rupanya ingin membuang sesuatu, mungkin sampah. Agaknya dia tidak melihat saya berdiri di sisi jalan tersebut. Mungkin karena maghrib pencahayaannya mulai samar. Mungkin juga dia tidak fokus karena mengumpulkan barang yang akan dibuang. Bruk, tiba-tiba segumpal kertas jatuh tepat di kaki saya. Entah mengapa saya tergerak memungutnya dengan tulisan yang berwarna merah mengkilat. Setelah saya membuka lipatannya, saya membaca kertas tersebut, ternyata brosur Millionaire Mindset Training di Australia. Saya merasa aneh dan terkejut. Inikah jawaban doa yang saya panjat? Saya berdiri termenung. Rupanya tetangga saya tadi baru sadar bahwa sampah yang dibuang tadi jatuh di depan saya. Dia pun menghampiri saya. "Mas, maaf sekali, saya nggak lihat," katanya kikuk. "Loh, nggak apa-apa, aku kan hanya ngelamun, nggak ngeh, aku baru ngeh pas ngeliat brosur itu," kata saya basa-basi sambil menunjukkan lembaran tersebut. "Iya, tadi saya dari kantor, tapi sepertinya nggak mungkin saya ke sana. Bukannya nggak butuh jadi orang kaya, tapi harganya itu loh, seminggu di sana 30 juta. Mending buat modal," katanya mengurai. Saya hanya mengangguk-mengangguk sambil tersenyum. "Saya pamit Pak Sarif," kata saya. "Iya Pak, maaf ya, tadi benar-benar nggak sengaja," katanya sungguh-sungguh.